komunikasi keluarga dapat memberikan pengertian pada anak-anak tentang pesan-pesan komunikasi yang mampu meningkatkan minat belajar anak-anak tersebut. Berdasarkan pada kasus tentang komunikasi keluarga yang telah ditampilkan, maka yang dimaksud dengan komunikasi keluarga adalah proses penyampaian pesan komunikasi dari orang tua sebagai komunikator mengenai bahaya seorang anak perempuan untuk keluar larut malam dan cara menjauhinya kepada generasi muda sebagai komunikan, dengan tujuan agar sang anak dapat merubah sikapnya untuk mau mendengar dan saling mengkomunikasikan keinginan orang tua dan anak di dalam keluarga tersebut. Dewasa muda adalah masa di mana seseorang mulai bisa membuat keputusannya secara mandiri. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 22 tahun dihadapkan pada suatu kondisi di mana terdapat perubahan dalam proses pengambilan keputusan atas suatu permasalahan. Sang ayah akhir-akhir ini sering marah dikarenakan anaknya yang kini sudah mulai menginjak usia dewasa muda cenderung tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang ia berikan. Sang anak merasa kini ia sudah dewasa dan bisa secara mandiri mengambil keputusan tanpa campur tangan pihak lain. Seringkali masalah kecil menjadi besar karena pertengkaran sang ayah dan anak yang kekeh terhadap prinsipnya masing-masing. Si ibu khawatir jika hal ini dibiarkan akan semakin memperparah hubungan ayah dan anak. Kamu tuh ya udah ayah bilangin jangan lakuin hal itu, kok ya masih aja ngeyel. Ya aku tuh udah gede ya, aku tuh bisa nentuin yang berikut aku tuh gimana. Mas aja sebenarnya aku kenapa nggak boleh? Ya maksudnya laki-laki, kamu tuh perempuan satu-satunya di keluarga ini, ayah dengan kamu. Itu kenapa kok siang-siang kayak gini ribut-ribut? Boleh bicara itu pelan-pelan, denyutan, enak. Ini udah mana Kenapa? Dibilang nggak susah heboh, susahnya kamu. Itu tuh ayah tuh nggak pernah dengerin pendapat aku gimana. Oh, aku tuh udah gede, aku tuh bisa didengerin sendiri gitu loh. Ya kan aku pengen lindungin si Naya toh, Ma. Dia perempuan. Aku tuh tahu yang terbaik buat Naya. Dia dulu kan nggak kayak gini kok, sekarang dibilangin binasa ngeyel banget gitu loh, Mas. Ini sih masih boleh. Udah sekarang udah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bapak, saya Mas Bapak yang kemarin dari Puskesmas yang hari ini akan melakukan pengajian di rumah Bapak. Oh, Nus Nabila yang kemarin itu. Iya, Oh, silakan Mas, masuk aja. Makasih ya Pak. Iya. Masuk ya. Selamat pagi Pak Fadil, Ibu dan Dek Naya. Perkenalkan saya perawat Nabila yang kemarin sudah kesini ya Pak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Hari ini saya kesini lagi sesuai dengan janji kemarin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tindak lanjut dari hasil kemarin. Begitu ya Pak Bu? Ya. Oke baik, sesuai janji hari ini kita melakukan pemeriksaan kembali ya Pak Bu. Untuk menindaklanjuti dari hasil kemarin kan Pak Fadil tekanan darahnya tinggi ya. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan saya kemarin, ternyata Pak Fadil ini sedang banyak pikiran karena ternyata ada sedikit masalah dengan Dek Naya. Nah, sesuai janji kemarin, hari ini mungkin nanti saya akan melakukan sedikit seperti semacam wawancara seperti itu ya, untuk mencari tahu seperti pola komunikasi dalam keluarga Pak Fadil ini apakah sudah baik atau belum, mungkin apakah ada kendala begitu, untuk mencari tahu mungkin apakah dari sini ada penyebab mengapa ada masalah antara Dek Naya dan Pak Fadil, seperti itu ya Pak Bu. Kemudian untuk waktunya sendiri kurang lebih 30 menit dan tepatnya di sini nggih. Apakah Bapak Ibu dan Adik bersedia? Bersedia. Ya. Baik, Bapak Ibu Dek Naya hari ini bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua? Ya, alhamdulillah kabarnya Alhamdulillah, baik. sehat semua gitu Iya. Kak. Alhamdulillah, baik kalau begitu saya izin memulai ya Pak Bu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, dan Dek Naya begitu ya? Ya, monggo. Baik, untuk Pak Fadil, kemarin Bapak kan bicara kepada saya kalau ada masalah dengan Dek Naya nggih. Untuk masalahnya sendiri itu seperti apa nggih Pak? Boleh diceritakan mungkin? Oke, gini Nus, akhir-akhir ini tuh Naya kalau
minta sesuatu tuh maksa gitu loh Nas, padahal dulu tuh bisa ngomong baik-baik gitu. Ya kan aku kayak gitu, karena apa-apa tuh sama ayah dilarang gitu, apa-apa enggak gitu. Makanya jadi kayak gitu. Oke, untuk Dek Naya, kalau boleh tahu melarangnya itu yang seperti apa nih? Kayak misalnya ini loh Nas, kan misalnya aku mau keluar gitu pasti dilarang-larang, terus kayak misalnya mau mainnya tuh sampai malam gitu pasti nggak boleh, pasti dilarang. Baik, kalau boleh tahu Dek Naya pengennya seperti apa nih? Kalau aku pengennya itu sih Nas, kayak teman-teman aku ya, kayak yang seumuran aku gitu bisa main sampai malam gitu, atau misalnya kalau misalnya keluar tuh nggak dibatasin gitu. Terus kan aku juga udah gede ya, aku udah bisa jaga diriku sendiri. Oke, baik. Kemudian dari Pak Fadil sendiri, kalau boleh tahu apa ada alasan tersendiri Pak untuk Pak Fadil ini melarang Dek Naya mungkin seperti bermain di jam malam seperti itu? Gini Nas, Naya kan anak kami perempuan satu-satunya. Terus saya juga sering lihat tuh di berita kalau keluar malam-malam tuh sering apa ya, apalagi perempuan itu kan bahaya. Terus anak perempuan teman saya itu juga dia kena kasus pernah diperkosa karena itu keluar malam-malam gitu Nas. Oke, baik. Kalau begitu, pada intinya Pak Fadil khawatir ya kalau Dek Naya ini keluar malam terus terjadi hal-hal yang mungkin tidak baik gitu kepada Dek Naya. Baik, kalau begitu untuk biasanya waktu yang Pak Fadil dan Ibu berikan itu untuk Dek Naya jam malamnya itu jam berapa pulangnya terakhir gitu? Kalau kami tuh membatasin sampai maghrib sih Nas, karena kan maghrib kan udah gelap, ya bahaya kalau gelap tuh bahaya buat perempuan keluar gitu. Oke, baik. Berarti Bapak ini khawatir sekali nih Pak pada Dek Naya. Ya gitulah ya Nasnya, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Saya juga sebenarnya khawatir kalau misal anak saya ini keluar malam-malam atau pulang malam gitu kan, takut ada bahaya atau apa kayak gitu Nas. Oke, baik. Berarti ini kan berarti ada sedikit masalah nih antara Dek Naya dan Bapak begitu. Selama ini bagaimana Ibu penyelesaiannya? Kalau selama ini itu ya belum ada penyelesaiannya sih, karena pasti kalau misalnya Naya izin sama bapaknya keluar malam atau pulang malam itu pasti ribut gitu. Jadi sampai sekarang tuh ya masih kayak gitu terus, diulang terus, belum ada penyelesaiannya kayak gitu. Nah, Begitu ya Pak Bu. Lalu bagaimana biasanya dalam keluarga Bapak dan Ibu dan Dek Naya ini untuk mengungkapkan perasaannya, saling mengungkapkan perasaannya seperti itu? kalau dulu tuh sering banget cerita-cerita gitu, kalau misalnya anak saya lagi sedih atau lagi seneng gitu ya, itu selalu selalu cerita gitu sama saya sama bapaknya gitu. Cuman akhir-akhir ini tuh udah jarang gitu loh, karena sering ribut ya, jadi suka berselisih pendapat gitu. Nah, jadi sekarang udah jarang gitu buat cerita-cerita. Oke, baik. Sekarang saya izin bertanya lagi ya Pak Bu. Tadi kan Bapak dan Ibu bilang kalau sering terjadi selisih pendapat gitu ya. Kemudian dari keluarga Pak Fadil sendiri ini, bagaimana ketika ada perbedaan pendapat ini, bagaimana menanggapinya? Sebenarnya kalau misal perbedaan pendapat kan wajar gitu ya Nus ya, cuman nggak tahu kenapa akhir-akhir ini memang sering terjadi perbedaan pendapat. Misal bapaknya pengen nyampein apa ke anaknya, tapi suka salah persepsi, jadi salah tangkep. Nah, itu kadang suka bikin jadi perselisihan gitu loh. Nah, biasanya kalau misal ada berselisih pendapat kayak gitu, saya tunggu dua-duanya reda dulu emosinya, nanti baru saya coba pelan-pelan ajakin ngomong, jadi kayak gitu. Nah, biasanya kesalahpahaman yang terjadi itu seperti apa nih Bu? Ya kayak gini Nas, kayak misal anak saya sama bapaknya lah misal, jadi mungkin bapaknya itu ngasih pesan apa gitu ya, tapi mungkin dari anak saya nangkepnya beda gitu. Biasanya kayak gitu yang bikin akhirnya jadi ribut gitu Nas. Oke, baik. Nah, setelah biasanya Dek Naya ini mengungkapkan pendapatnya mungkin begitu ya, biasanya Ibu dan Bapak ini menanggapinya seperti apa? Kalau saya ya sebenarnya tuh saya udah coba bicara baik-baik sama Naya, cuman ya dia tuh ngeyel gitu loh, jadi ya saya emosi akhirnya. Oke, baik. Nah, saya mau ngomong deh, jadi kan gini, setiap kali aku mau pamit sama ayah, kalau mau keluar gitu, pasti kan ayah keburu langsung bilang, nggak boleh, keburu netting sama yang aku lakuin di luar. Padahal kan aku di luar juga nggak ngapa-ngapain, paling apa sih, paling aku kerkom gitu, yang kemungkinan bakal sampai malam atau gimana gitu, kan aku juga mau tahu dunia luar kayak apa. Oke, baik Dek Naya. Kemudian dari Bapak dan Ibu sendiri tanggapannya seperti apa nih Bu? Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya saya bolehin kalau misalnya anak saya itu mau kerkom gitu ya, atau mau ketemu temennya gitu, mau main gitu. Cuman saya pesen cuman tahu batasan aja gitu. Dan saya juga takut gitu loh kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya malam-malam ya, walaupun kalau misalnya keluar malam alasannya jelas, saya masih nggak apa-apa gitu. Saya juga nggak pengen kalau anak saya nanti jadinya anak yang kuper gitu. Ya sebenarnya saya sih juga memperbolehkan ya harusnya buat Naya keluar malam, cuman ya
saya yang harus antar gitu, soalnya kan saya takut ya bahaya gitu kalau cewek keluar malam-malam, terlebih Naya kan anak perempuan kita ya satu-satunya. Tapi ya gitu, dia pengennya itu apa-apa sendiri, nggak mau gitu. Baik, saya mengerti perasaan Bapak dan Ibu. Saya juga mengerti, paham perasaan Dik Naya. Kemudian untuk Dik Naya sendiri itu inginnya dianggap seperti apa nggih oleh ayah dan ibu? Aku inginnya dianggap aku udah besar, aku udah jadi orang dewasa gitu ya, karena aku usianya juga udah cukup gitu. Aku nggak pengen dianggap lagi kayak anak kecil yang apa-apa tuh kemana-mana harus dituntun gitu. Udah cukup umurnya loh Kak. Oke, baik. Jadi pengennya dianggap itu udah besar gitu dan dewasa gitu ya, Dik. Oke, baik. Jika ada masalah seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, Ibu dan Bapak ini biasanya perannya dalam keluarga itu seperti apa? Kalau saya sendiri ya, saya kan ibu, saya juga istri gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin buat jadi netral gitu ya, netral untuk anak, netral untuk suami. Gitu. Apalagi kalau misal mereka lagi berselisih pendapat gitu. Saya kalau misal lagi pada berselisih pendapat, biasanya saya minta kayak ngomongnya pelan-pelan gitu. Coba diomongin pelan-pelan gitu. Karena kalau misal salah satu dari mereka emosinya itu udah mulai naik gitu ya, Nurse ya, komunikasinya itu udah pasti buruk gitu dan akhirnya nanti jadi ribut gitu. Kalau saya harusnya kan saya sebagai suami sekaligus bapak atau ayah gitu ya dari Naya ya, saya ingin melindungi keluarga saya gitu, saya bertanggung jawab buat memastikan keamanan mereka gitu loh. Saya juga melarang ini bukan tanpa alasan, ada suatu alasan yang kuat gitu loh Nars. Baik, alhamdulillah kalau gitu ya Pak Bu Ade. Kemudian di keluarga Pak Fadil sendiri ini seberapa sering anggota keluarganya itu saling mengungkapkan perasaan gitu, kasih sayang seperti itu? Kalau dulu tuh sering ya harusnya kita bertiga itu ya cerita mau keluh kesah, pokoknya segala itu diceritain gitu bareng-bareng ya. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak sesering dulu gitu loh. Baik, untuk mengungkapkan kasih sayang itu berarti juga sering diungkapkan gitu dulu Pak? Iya. Oke, baik. Kemudian kalau sekarang dari Bapak, Ibu, dan Dik Naya ini cara ngomongnya itu seperti apa? Kalau misalnya dari aku pribadi ya, kalau aku tuh lebih jarang ngomong sama ayah, lebih kayak jarang banget gitu. Apa-apa tuh lebih sering bilang ke ibu, soalnya kalau misalnya ayah apa-apa tuh kan keburu dibilang enggak, apa-apa dimarahin. Mau aku ngomongnya pelan pun ayahnya keburu marah duluan sama aku. Jadi aku udah keburu males duluan sama ayah, kayak ngapain gitu kan. Jadi kalau misalnya mau barang, mau apa-apa, aku bilangnya sama ibu. Ya saya juga lebih sekarang yang ngobrolnya tuh lebih sering ke istri saya Sinas, karena si Naya kalau kepingin apa-apa cerita apa-apa juga ke ibunya. Jadi ya itu juga buat menghindari kalau misal Naya langsung ngomong ke saya, nanti saya langsung marah, emosi nggak bisa ngendaliin gitu. Tapi ya untuk pesan-pesan misal nasihat atau apa, tetap saya coba mendekati Naya untuk disampaikan secara langsung gitu. Ya, itu kan kayak gitu ya Nus ya. Jadi saya juga berusaha buat jadi penengah gitu antara anak saya sama suami saya biar gak berselisih pendapat gitu. Karena saya juga pengen buat komunikasi di keluarga itu tetap berjalan dengan baik seperti itu. Baik, Bapak, Ibu, kalau ada hal yang ingin disampaikan itu biasanya bagaimana menyampaikannya? Kalau misalnya aku sih kan udah jarang ngomong sama ayah ya. Jadi aku tuh apa-apa biasanya lewat chat ke ayah tuh. Sekarang kan udah ada WA ya. Jadi aku biasanya cuma menggunakan WA aja sih ke ayah daripada ngomong langsung, yang ada kan kita bertengkar gitu. Oh iya, nah saya juga sekarang lebih ke pakai HP kalau ada apa-apa sama Naya, kalau enggak ya bicara ke ibunya gitu. Ya tapi ya saya sebisa mungkin tetap jaga hubungan baik gitu loh sama Naya. Misal ada pesan yang ingin disampaikan ya saya coba untuk menyampaikan langsung gitu. Oke, kemudian menurut Bapak, Ibu, dan adik ini bagaimana komunikasi seperti itu yang diterapkan dalam keluarga selama ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau mungkin ada kendala gitu? Kalau sekarang ya menurut saya tuh ada kendala, ada kurangnya gitu loh. Ya dulu sih bisa bisa ngomong baik-baik, kalau sekarang tuh ya hawanya kayak mau marah, emosi, Naya juga dibilang sekarang jadi ngeyel gitu. Baik, Bapak, Ibu, Dik Naya, alhamdulillah untuk bincang-bincang kita hari ini, alhamdulillah sudah selesai ya. Kemudian hasil dari wawancara atau bincang-bincang kita tadi, uh, memang terjadi sedikit masalah mungkin di komunikasi di keluarga Bapak, Ibu, dan adik ini ya. Tepatnya itu terjadi sedikit gangguan proses di keluarga Pak Fadil ya. Ini dilihat dari uh, komunikasi antara Pak Fadil dan Inaya yang mungkin sering terjadi kesalahpahaman, kemudian juga komunikasinya juga sering kurang terbuka gitu ya satu sama lain.
Baik, nah hal ini itu mungkin terjadi karena penyesuaian juga gitu Bu antara Pak Fadil dan Ibu ini dengan Dek Naya. Dek Naya ini kan juga sedang masa-masa ini peralihan antara remaja menuju dewasa seperti itu nggih. Baik, Iya. apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak? Cukup. Baik Bapak Ibu Ade, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan masalah tadi, saya akan bantu cari solusinya, menyelesaikannya semaksimal yang saya bisa nggih Pak Bu. Nanti kita cari solusinya bersama-sama, kita cari cara komunikasi yang cocok supaya tidak ada mungkin kesalahpahaman seperti itu nggih antara anggota keluarga di keluarga Pak Fadil ini. Begitu nih Bu. Ya, mohon bantuannya nurse. Baik, saya akan insya Allah saya akan membantu semaksimal yang saya bisa Pak Bu. Kemudian nanti minggu depan saya kesini lagi ya Pak Bu untuk pertemuan selanjutnya untuk kita cari solusi bersama-sama penyelesaian masalah komunikasi yang ada di keluarga Bapak ini. Begitu. Untuk waktunya sendiri dari Bapak dan Ibu mungkin bisanya kapan gitu? Samain aja kali ya harinya Bu. Ya. Oke. Sama aja. Sama nggih harinya Ya. minggu depan seperti itu nggih Ya. Pak Bu. Kemudian untuk jamnya nggih sama nggih. Sama aja enggak apa-apa. Baik, berarti kita minggu depan ketemu lagi ya Pak Bu di hari yang sama dan di jam yang sama. Begitu nggih. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya izin pamit. Terima kasih, semoga Bapak, Ibu, dan Dek Naya sehat selalu dan semoga masalahnya cepat terselesaikan nggih Pak Bu. Baik, saya izin banyak Iya, sama-sama Ibu. Saya izin pamit terlebih dahulu nggih Pak Bu, Dek Naya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Yang melangsungkan pemeriksaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.